optimalisasi penyaluran bansos di bulan Februari dan Maret 2025. 3. Pencairan bulan Maret 2025. Pada bulan Ramadan, yaitu A. Pengumuman bagi KPMP KHBPNT yang bantuan sosialnya sudah tersalurkan di tahap 1 akan didatangi petugas, akan ditanya hal ini dan juga difoto. Ada apa sebenarnya dari isi surat resmi tersebut? Nanti kita akan jelaskan tentunya. KPMP KHBPNT yang lolos DTSN dipastikan dapat tambahan bantuan sosial dari pemerintah menjelang Ramadan. Mari kita simak bersama-sama tentunya setelah intro berikut ini. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia. Berjumpa lagi dengan channel Naura Vlog, channel membahas tentang bantuan dari pemerintah. Nah, di video kali ini teman-teman kita akan kembali memberikan informasi penting dan gembira bagi keluarga penerima manfaat, utamanya penerima manfaat PKH BPNT dan bantuan tambahan lainnya. Karena dalam kesempatan video kali ini kita akan membahas pengumuman bagi keluarga penerima manfaat PKH BPNT yang bantuan sosialnya sudah tersalurkan akan didatangi petugas, akan ditanya hal ini dan juga difoto. Ada apa sebenarnya? Kemudian KPMP KBPNT yang lolos DTSN dipastikan dapat tambahan bantuan sosial menjelang Ramadan 1446 Hijriah. Nah, mari kita simak bersama-sama, tentunya jangan skip agar kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya. Namun sebelum kita ke informasi selengkapnya, bagi kalian yang baru bergabung atau melihat channel Naura Vlog, mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel Naura Vlog. Yang sudah subscribe, ucap terima kasih banyak dan semoga rezeki kalian lancar jaya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, baik sahabat sosial dimanapun Anda berada, mari kita langsung saja ke informasi selengkapnya. Sahabat sosial dimanapun Anda berada, bagi teman-teman yang PKH BPNT-nya sudah tersalurkan, saya ucapkan selamat. Semoga bisa bermanfaat untuk bantuan sosialnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun teman-teman semuanya, nanti akan ada perbedaan di pencairan menuju di tahap yang kedua, sahabat sosial. Karena nanti tentunya di tahap kedua itu sudah menggunakan DTSN atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Nanti teman-teman semuanya akan ada kembali survei dan ini pertanyaannya berbeda. Jadi teman-teman semuanya nanti apabila ada salah satu yang terdeteksi, misalkan melakukan kecurangan ataupun ada suatu indikasi melenceng ya dari bantuan sosial yang telah ditetapkan oleh pemerintah, nanti teman-teman semua juga harus berhati-hati. Takutnya nanti di tahap yang kedua malah bantuan sosialnya akan di stop. Maka dari itu tentunya teman-teman semua jangan skip video kali ini karena ini informasinya sangat penting untuk masa depan teman-teman dalam dunia perbansosan. Kemudian KPMP KBPNT yang nanti lolos DTSN dipastikan dapat tambahan bantuan sosial dari pemerintah menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Nah, teman-teman semuanya perlu kita ketahui bersama bahwa sudah mayoritas KPMP KBPNT sudah tersalurkan dan sekarang memang yang baru tersalurkan di jasa PT Pos Indonesia juga sudah mulai merata di berbagai wilayah di Indonesia. Nah, pertanyaannya bagaimana yang belum tersalurkan? Nah, bagi yang teman-teman yang belum tersalurkan, silakan tunggu terlebih dahulu karena memang masih di termin yang ketiga. Jadi bagi teman-teman semuanya, kecuali jika memang di aplikasi cek bansos belum berubah dari periode November-Desember ya, masih di situ-situ saja, berarti ada kemungkinan teman-teman terdeteksi tidak akan dicairkan. Nah, teman-teman semuanya, jadi tetap pantau aplikasi 6NG pendamping sosial, kemudian mempunyai hubungan yang baik dengan pendamping agar teman-teman ketika bertanya langsung dijawab oleh pendamping sosial masing-masing. Nah, baik teman-teman semuanya, ternyata Kementerian Sosial menurunkan surat resmi kembali terkait Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Jadi nanti KPMP KBPNT yang sudah tersalurkan akan ada pertanyaan dan tentunya akan disurvei ke rumah masing-masing keluarga penerima manfaat. Biasanya di salah satu pendamping yang mereka pegang itu pasti akan ada yang disurvei. Nah, teman-teman semuanya, untuk pertanyaan pertama adalah terkait NIK-nya, kemudian juga nama teman-teman,
Kemudian yang ketiga adalah apakah bantuan sosial PKH maupun BPNT sudah cair atau belum. Kemudian teman-teman semuanya, apabila sudah tersalurkan, komponen dalam keluarganya ada berapa. Kemudian juga teman-teman semua ditanya, misalkan komponennya ada 4 ya. Kemudian jumlah nominalnya ada berapa. Nanti juga akan disamakan dengan yang ada di 6NG ya, karena nanti petugasnya juga akan menyamakan terkait jawaban teman-teman dan juga yang ada di aplikasi 6NG terbarunya. Jadi misalkan di 6NG-nya adalah teman-teman seharusnya mendapatkan 2 juta rupiah, namun teman-teman menjawabnya hanya 1,6 juta rupiah, misalkan seperti itu, tentunya akan ada perbedaan ya. Nah kemudian teman-teman semuanya, ketika sudah bertanya terkait berapa nominalnya, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah siapa yang mengambil bantuan sosial tersebut. Apakah teman-teman sendiri, ataukah teman-teman menyuruh orang lain, atau bantuan sosial PKBPNT-nya untuk kartu KKS-nya ditahan oleh edisi atau pendamping sosial ataupun ketua kelompok ataupun perangkat desa lainnya. Nah tentunya teman-teman semuanya nanti akan ada pertanyaan seperti itu. Nah untuk pertanyaan tersebut penting sekali karena kedepannya teman-teman semuanya tidak ada yang boleh lagi untuk menahan kartu KKS merah putih selain dari KPM itu sendiri. Karena teman-teman semuanya, apabila ada yang terdeteksi memegang kartu KKS, KPM, kemudian juga apalagi melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Sosial, itu bisa masuk ke ranah pidana. Jadi berhati-hati bagi oknum pendamping sosial, kemudian oknum ketua kelompok, kemudian juga ataupun yang memegang mesin edisi. Ketika memegang kemudian misalkan cairnya Rp400.000, kemudian diinformasikan kepada KPM hanya 200 yang turun, kemudian dikasih Rp200.000, dipotong sama yang bersangkutan Rp200.000 tanpa sepengetahuan dari KPM, maka hati-hati karena kedepannya akan dilakukan hukuman bisa perdata ataupun bisa pidana. Jadi teman-teman semuanya, kedepannya jangan sampai kartu KKS teman-teman yang dipegang oleh orang lain bisa menyebabkan bantuan sosialnya di stop. Maka dari itu, apabila ada oknum-oknum yang ingin menahan kartu KKS, teman-teman semuanya sampaikan saja dengan baik, karena ini peraturan terbaru dari Kementerian Sosial bahwa kartu KKS merah putih wajib dipegang oleh KPM sendiri. Namun teman-teman memang berkewajiban apabila sudah cair, silakan informasikan kepada pendamping sosial untuk menjadi laporan bagi pendamping sosial ke Kementerian Sosial Republik Indonesia. Yang pastinya, yang harusnya adalah kartu KKS dipegang oleh teman-teman sendiri, dicek sendiri, kemudian juga nanti diinformasikan lewat media sosial sendiri-sendiri. Misalkan lewat WA, teman-teman sudah cair, informasi kepada pendamping sosial bahwa teman-teman sudah mencarikan bantuan sosial PKH maupun BPNT. Seperti itu teman-teman ya, jadi berhati-hati. Walaupun teman-teman semuanya adalah penerima manfaat, kartu KKS-nya dipegang orang lain, ketika nanti terdeteksi maka teman-teman semuanya bisa saja akan diputus bantuan sosialnya. Maka dari itu teman-teman wajib memegang kartu KKS-nya sendiri. Nah itulah teman-teman semuanya ya, jadi surveinya nanti berkaitan dengan siapa yang mengambil bantuan sosialnya, jumlah nominalnya berapa, apakah sesuai dengan yang ada di 6NG. Jadi teman-teman misalkan dapatnya Rp400.000, kemudian teman-teman ternyata hanya diberi Rp200.000 oleh pemberi, misalkan teman-teman adalah menitipkan ke oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut. Jadi teman-teman harus menjawab dengan jujur agar nanti ke depannya bantuan sosial itu tidak ada potongan-potongan, karena memang bantuan sosial itu sebenarnya tidak ada potongan sama sekali. Jadi budayakan untuk tidak ada suap menyuap ya sahabat sosial, seperti itu ya. Jadi untuk informasi yang pertama penting sekali teman-teman harus memegang kartu KKS, ini penting sekali karena himbauan ini sudah semakin ketat dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kemudian KPMPK BPNT yang lolos DTSN dipastikan dapat bantuan sosial tambahan menjelang Ramadan 1446 Hijriah. Nah teman-teman semuanya, nanti yang lolos DTSN tentunya bisa mendapatkan beberapa bantuan sosial tambahan yang telah ditetapkan, yang terutama adalah bantuan sosial beras ya, karena memang apabila
apabila nanti teman-teman tidak lolos DTSCN atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, tentunya tidak bisa menerima bantuan beras karena bantuan sosialnya juga diputus untuk tahap yang pertama. Kita tidak bisa memastikan apakah teman-teman nanti yang tahap pertama lolos bisa lolos untuk Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, karena sudah dijelaskan ya oleh Kementerian Sosial bahwa jika nanti di tahap 1 sudah cair, tiba-tiba di tahap 2 tidak cair, berarti teman-teman tidak lolos untuk Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Tentunya ada beberapa penyebab, misalkan teman-teman semuanya salah satu anggotanya sudah bekerja, kemudian bergaji UMK, UMR, UMP, contohnya seperti itu. Kemudian apabila juga salah satu dari keluarga teman-teman sedang mendaftar untuk ASN, contoh, itu juga salah satu penyebab nanti bantuan sosialnya di stop. Dan juga teman-teman untuk tahun 2025, jadi untuk bantuan combo ya yang biasanya mendapatkan bantuan PKH plus BPNT, di tahun 2025 akan direvisi kembali, akan dicek kembali apakah pantas KPM tersebut mendapatkan double bantuan. Nah, ada banyak juga pada tahap pertama ini yang tidak menerima double. Contohnya di tahap yang terakhir, tahap 2024 itu PKH BPNT-nya cair, namun di tahap 1 2025 hanya PKH saja yang dicairkan. Jadi BPNT-nya tidak dicairkan karena tidak layak menerima bantuan double, seperti itu teman-teman. Terima kasih ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.